menguak latar belakang sebuah kekaisaran besar di Ottoman. Sejarah seringkali membawa kita ke dalam perjalanan yang mempesona dan kompleks. Salah satu bab yang paling mengesankan dalam buku sejarah adalah Kekaisaran Ottoman, sebuah entitas yang mencakup lebih dari 6 abad dan memegang peranan sentral dalam perjalanan dunia. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pembentuk budaya, agama, dan politik yang kuat. Pada abad pertengahan, Anatolia, yang sekarang menjadi bagian dari Turki modern, adalah panggung bagi banyak peradaban besar, termasuk Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Anatolia telah menjadi pusat perdagangan, kekuatan militer, dan pusat budaya selama berabad-abad. Namun, wilayah ini juga menyaksikan lahirnya kekuatan yang akan menandai bab terpenting dalam sejarahnya, Kekaisaran Ottoman. Asal-usul Kekaisaran Ottoman bisa ditemukan dalam pergerakan suku-suku Turki dari Asia Tengah yang bermigrasi ke Anatolia selama abad pertengahan. Mereka datang sebagai penggembala nomaden, mencari tempat yang lebih baik untuk berkembang biak dan menjalani gaya hidup mereka. Namun, apa yang dimulai sebagai migrasi sederhana berkembang menjadi lebih dari sekadar kelompok suku yang mencari lahan. Mereka mampu menggabungkan keterampilan militer mereka yang luar biasa dengan ambisi untuk menguasai wilayah Anatolia yang subur. Pada abad ke-13, di bawah kepemimpinan Utsman I, suku-suku Turki yang menghuni wilayah Bithynia di utara Anatolia mulai mendirikan fondasi bagi apa yang akan menjadi Kekaisaran Ottoman. Utsman I dianggap sebagai pendiri Kekaisaran Ottoman dan namanya akan melekat erat dengan sejarah dan kejayaan kekaisaran ini. Dalam waktu singkat, wilayah yang dikuasai oleh Utsman dan para penerusnya berkembang pesat. Namun, penting untuk diingat bahwa pada awalnya mereka adalah pemimpin yang tunduk pada Kekaisaran Seljuk besar yang kuat. Perjalanan mereka menuju kekuasaan yang independen dan puncak kejayaan yang akan datang bukanlah tugas yang mudah. Konflik dengan suku-suku Turki lainnya, Kekaisaran Seljuk, dan negara-negara tetangga, seperti Kekaisaran Bizantium, merupakan bagian integral dari latar belakang Kekaisaran Ottoman. Bagaimanapun, dengan kebijaksanaan politik dan kemampuan militer yang luar biasa, mereka mampu mengukir nama mereka dalam sejarah dunia dengan huruf emas. Dalam bagian-bagian berikutnya dari eksplorasi ini, kita akan melihat lebih dalam pada perkembangan Kekaisaran Ottoman, perluasan wilayahnya, pengaruh budayanya, dan bagaimana mereka berhasil mengubah laju sejarah di wilayah yang luas dan beragam. Sejarah latar belakang Kekaisaran Ottoman adalah cerita yang memukau dan penting yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Negara Utsmaniyah bangkit menjadi kekaisaran dunia yang bertahan dari akhir abad ke-13 hingga tahun 1923. Seperti halnya Habsburg, saingannya, Kekaisaran Utsmaniyah bersifat dinasti. Wilayah dan karakternya tidak bergantung pada batas-batas negara, etnis, atau agama, dan ditentukan oleh kekuatan militer dan administratif dinasti pada suatu waktu. Utsmaniyah berusaha untuk membawa sebanyak mungkin wilayah ke dalam pangkuan Islam. Orang-orang non-muslim yang tinggal di daerah-daerah ini kemudian dimasukkan ke dalam kekaisaran sebagai subjek yang dilindungi. Latar belakang Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Beberapa faktor yang mempengaruhi latar belakang terbentuknya Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. 1. Roma dan Kekaisaran Bizantium. Roma mengatur wilayahnya yang luas di bawah seorang prokonsul sebagai provinsi Asia. Seluruh Anatolia Asia kecil kecuali Armenia, yang merupakan negara Klen Romawi, dimasukkan ke dalam sistem kekaisaran pada tahun 43 Masehi.
Setelah naik tahtanya Kaisar Romawi, Augustus yang memerintah 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, dan selama beberapa generasi setelahnya, provinsi-provinsi Anatolia menikmati kemakmuran dan keamanan. Kota-kota diperintah oleh dewan-dewan lokal dan mengirim delegasi ke majelis provinsi yang memberi nasihat kepada para gubernur Romawi. Penduduknya adalah warga negara dari sebuah negara dunia yang kosmopolitan, tunduk pada sistem hukum yang sama dan memiliki identitas Romawi yang sama. Romawi dalam kesetiaan dan Yunani dalam budaya, wilayah ini tetap mempertahankan kompleksitas etnisnya. Pada tahun 285 Masehi, Kaisar Diocletianus mereorganisasi Kekaisaran Romawi, membagi yurisdiksi antara wilayah yang berbahasa Latin dan yang berbahasa Yunani. Selama hampir 12 abad, kota ini yang diperindah dan berganti nama menjadi Konstantinopel, tetap menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi yang dalam perkembangan selanjutnya lebih dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Meskipun bahasa dan budayanya Yunani, Kekaisaran Bizantium sepenuhnya merupakan Kekaisaran Romawi dalam hal hukum dan administrasinya. Kaisar yang berbahasa Yunani, yang sadar akan panggilan kekaisaran mereka, menyebut diri mereka sebagai orang Romawi. Hampir sampai akhir sejarahnya yang panjang, Kekaisaran Bizantium dipandang sebagai ekumenis, yang dimaksudkan untuk mencakup semua orang Kristen. Kedatangan orang-orang Kristen pertama tidak memberikan dampak yang besar pada dunia Roma. Mereka dianggap hanya sebagai sekte asing lainnya, seperti sekte sakti pemuja dan agama-agama misterius di Mesir dan Persia. Namun, secara perlahan, disiplin dan semangat misionaris mereka membuat mereka mendapat perhatian resmi. Akhirnya, ketika mereka telah menjadi kuat, upaya-upaya resmi dilakukan untuk menekan mereka. Penganiayaan terjadi sesekali dan tidak pernah meluas. Di Roma sendiri, orang-orang Kristen dipenjara dan disiksa atau dilemparkan ke arena untuk dimakan singa. Namun, penganiayaan hanya memberikan kohesi dan kekuatan yang lebih besar bagi sekte ini untuk melawan sebuah fakta yang tidak disadari oleh Kaisar Konstantin. Pada tahun 313, Konstantinus memberikan kebebasan beribadah kepada semua agama dan Kristen kemudian menjadi agama negara. Sebelum akhir abad keempat, sebuah patriarkat didirikan di Konstantinopel dengan yurisdiksi gerejawi atas sebagian besar wilayah timur Yunani. Basilika Hagia Sophia atau kebijaksanaan suci, yang pembangunannya di Konstantinopel diperintahkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 532 menjadi pusat spiritual agama Kristen Yunani. Konstantinus memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyebaran agama Kristen, tetapi ia gagal dalam salah satu tujuan utamanya. Dia ingin menyatukan semua orang Kristen ke dalam satu gereja, tetapi pada kenyataannya dia berhasil memecah belah mereka. Orang-orang Kristen di Barat mengklaim bahwa Paus di Roma adalah pemimpin agama Kristen. Mereka yang berada di Timur mengakui Patriark Konstantinopel sebagai pemimpin mereka. Kedua bentuk ini menjadi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Kaisar-kaisar Bizantium mempertahankan sebuah kekaisaran Kristen yang besar, yang meliputi sebagian besar Asia dan Afrika Utara sampai sebuah kekuatan agama baru yang dinamis muncul di timur. Ini adalah agama Islam. Pada awal abad ke-7, Kaisar di Konstantinopel memimpin sebuah kekaisaran yang tidak hanya mencakup Yunani dan Anatolia, tetapi juga Suriah, Mesir, Sisilia, sebagian besar Italia dan Balkan, dengan pos-pos terdepan di Afrika Utara hingga Maroko. Anatolia adalah bagian paling produktif dari kekaisaran yang luas ini dan juga merupakan sumber tenaga kerja utama untuk pertahanannya. Dengan jatuhnya Suriah ke tangan Muslim pada abad ke-7, Anatolia menjadi perbatasan sekaligus jantung kekaisaran. Tuntutan militer yang diberikan kepada negara Bizantium untuk mengawasi provinsi-provinsi dan mempertahankan perbatasannya sangat besar, tetapi meskipun kekaisaran menyusut secara bertahap dan kerusuhan politik yang sering terjadi, pasukan Bizantium secara umum tetap kuat hingga abad ke-11. Keadaan berbalik pada abad ke-9 di bawah dinasti kaisar yang meliputi Michael III dan kemudian dinasti Basil yang memegang takhta Bizantium selama 2 abad berikutnya. Para penerus Basil memperluas perbatasan kekaisaran hingga ke Sungai Eufrat dan membuat terobosan signifikan ke Bulgaria. Kampanyenya melawan bangsa Bulgaria di Balkan begitu sukses, sehingga ia dikenal sebagai Basil sang pembantai Bulgaria. Ketika Basil meninggal pada tahun 1025, kekaisaran telah mencapai puncak kesuksesan, tetapi dengan biaya yang membebani ekonominya.
Selanjutnya dalam latar belakang lahirnya Kekaisaran Ottoman yaitu 2. Asal-usul Turki. Sejak zaman prasejarah, sekelompok orang telah bermigrasi ke seluruh Asia Tengah di daerah antara Pamir dan Yenisei, pegunungan Volga dan Tiin Shan. Dari kumpulan orang yang lepas ini muncullah komunitas-komunitas yang berbicara dalam bahasa Finno-Ugrik, Turki, dan Mongolia. Kemudian, pada masa kelahiran Kristus dan terutama melalui sumber-sumber Tiongkok, orang-orang proto-Turkik pertama tercatat di Tiongkok bagian barat dan barat laut. Mereka adalah nenek moyang orang Turki modern, bertetangga dengan bangsa Mongol, dan mungkin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Mereka adalah bangsa nomaden yang suka berkuda, lebih banyak berpindah-pindah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang tersebar di benua Asia saat itu. Referensi sejarah pertama mengenai bangsa Turki muncul dalam catatan Cina yang berasal dari sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Catatan-catatan ini merujuk pada suku-suku yang disebut Xiongnu, bentuk awal dari istilah Barat Hui, yang tinggal di sebuah daerah yang dibatasi oleh pegunungan Altai, Danau Baikal, dan tepi utara Gurun Gobi, dan yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Turki. Referensi spesifik dalam sumber-sumber Cina pada abad ke-6 Masehi mengidentifikasi kerajaan kesukuan yang disebut Tukue, yang terletak di Sungai Orkhon di sebelah selatan Danau Baikal. Pengembara Turki lainnya dari wilayah Altai mendirikan kerajaan Göktürk, sebuah persatuan suku-suku di bawah dinasti Han, yang pengaruhnya meluas selama abad ke-6 hingga ke-8 dari Laut Aral ke Hindukus, di jembatan darat yang dikenal sebagai Transoxania, yaitu di seberang Sungai Oxus. Göktürk diketahui meminta bantuan Kaisar Bizantium untuk melawan Sasania pada abad ke-7. Pada abad ke-8, beberapa suku Turki yang terpisah, termasuk Oghuz, pindah ke selatan Sungai Oxus, sementara yang lain bermigrasi ke barat ke pantai utara Laut Hitam. Suku Göktürk diketahui telah direkrut oleh Kaisar Bizantium sebagai sekutu untuk melawan Sasania pada abad ke-7. Pada abad ke-8, beberapa suku Turki yang terpisah, termasuk Oghuz, pindah ke selatan Sungai Oxus, sementara yang lain bermigrasi ke barat ke pantai utara Laut Hitam. 3. Dinasti Seljuk. Migrasi orang Turki setelah abad ke-6 merupakan bagian dari pergerakan umum orang-orang keluar dari Asia Tengah selama milenium pertama Masehi, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, perubahan iklim dan tekanan dari populasi yang terus bertambah terhadap ekonomi pastoral yang rapuh, dan tekanan dari negara-negara tetangga yang lebih kuat, yang juga bergerak. Di antara mereka yang bermigrasi adalah orang-orang Turki Oghuz, yang telah memeluk Islam pada abad ke-10. Mereka menetap di sekitar Bukhara, terpecah belah oleh pertikaian kesukuan. Sebuah cabang Oghuz, yang dipimpin oleh keturunan Seljuk, bergerak ke barat, dan masuk ke dalam pelayanan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pasukan berkuda Turki, yang dikenal sebagai Ghazis, diorganisir ke dalam kelompok-kelompok kesukuan untuk mempertahankan perbatasan kekhalifahan, seringkali melawan kerabat mereka sendiri. Namun, pada tahun 1055, seorang Khan Seljuk, Tughulbi, menduduki Baghdad sebagai kepala pasukan yang terdiri dari Ghazis dan Mamluk tentara Budak, yang beberapa di antaranya menjadi pemimpin militer dan penguasa. Tughul memaksa khalifah pemimpin spiritual Islam untuk mengakuinya sebagai sultan atau pemimpin sementara di Persia dan Mesopotamia. Sembari membangun negara mereka, Seljuk juga muncul sebagai pejuang Islam Sunni melawan sekte Syiah. Pengganti Tughul, Mehmed bin Daud, yang memerintah antara tahun 1063 sampai tahun 1072, yang lebih dikenal sebagai Alp Arslan, pahlawan singa, bersiap-siap untuk melakukan kampanye melawan kekhalifahan Fatimiyah Syiar di Mesir. Tetapi dipaksa untuk mengalihkan perhatiannya ke Anatolia oleh kaum Ghazik yang daya tahan dan mobilitasnya sangat diandalkan oleh kaum Seljuk. Kaum elit Seljuk tidak dapat membujuk kaum Ghazi untuk hidup dalam kerangka negara Persia yang birokratis, yang hanya memungut pajak dan menjaga rute perdagangan. Setiap tahun, kaum Ghazi mendorong lebih dalam ke wilayah Bizantium, merampok dan menjarah sebagaimana tradisi mereka. Beberapa bertugas sebagai tentara bayaran dalam perang pribadi para bangsawan Bizantium, sesekali menetap di tanah yang telah mereka rebut. Bangsa Turki Seljuk mengikuti orang-orang Gaza ke Anatolia untuk mempertahankan kendali atas mereka. Pada tahun 1071, Alp Arslan mengarahkan tentara Bizantium di Manzikert dekat Danau Fail, membuka seluruh Anatolia untuk ditaklukkan oleh Turki.
Armenia telah dianeksasi oleh Kekaisaran Bizantium pada tahun 1045, tetapi permusuhan agama antara Armenia dan Yunani menghalangi kedua bangsa Kristen ini untuk bekerja sama melawan Turki di perbatasan. Meskipun agama Kristen telah diadopsi sebagai agama resmi negara sekitar tahun 300 Masehi, hampir 100 tahun sebelum tindakan serupa dilakukan di Kekaisaran Romawi. Orang-orang Armenia berpindah ke bentuk agama Kristen yang berbeda dengan tradisi Ortodoks Gereja Yunani, dan mereka memiliki patriarki sendiri yang independen dari Konstantinopel. Setelah penaklukan mereka oleh Sasania sekitar tahun 400, agama mereka mengikat mereka bersama sebagai sebuah bangsa dan memberikan inspirasi untuk berkembangnya budaya Armenia pada abad ke-5, ketika tanah air mereka jatuh ke tangan Turki Seljuk pada akhir abad ke-11. Sejumlah besar orang Armenia tersebar di seluruh Kekaisaran Bizantium, banyak yang menetap di Konstantinopel, di mana mereka menjadi jenderal dan negarawan serta pengrajin, tukang dan pedagang selama masa kemundurannya yang berlangsung selama berabad-abad. 4. Kesultanan Rum. Dalam waktu 10 tahun setelah pertempuran Manzikert, Seljuk telah menguasai sebagian besar Anatolia. Meskipun berhasil di barat, Kesultanan Seljuk di Baghdad terguncang di bawah serangan Mongol di timur dan tidak mampu bahkan tidak mau untuk menggunakan otoritasnya secara langsung di Anatoli. Di sana, di bawah kekuasaan nominal Baghdad, kaum Ghazi mengukir sejumlah negara bagian yang terus diperkuat oleh imigrasi Turki. Yang terkuat dari negara-negara ini adalah Kesultanan Seljuk di Rum Roma, yaitu Kekaisaran Bizantium dengan ibu kotanya di Konya Ikonium. Selama abad ke-12 dan ke-13, Rum menjadi dominan atas negara-negara Turki lainnya. Masyarakat dan ekonomi pedesaan Anatolia tidak berubah oleh Seljuk, yang hanya menggantikan pejabat Bizantium dengan elit baru yang berasal dari Turki dan Muslim. Konversi ke Islam dan penerapan bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan Turki berlangsung dengan mantap di pedesaan yang difasilitasi oleh perkawinan campur. Namun, keretakan antara para pejuang Ghazi yang bandel dan birokrasi pembangunan negara di Konya semakin melebar. 5. Perang Salib. Keberhasilan Turki Seljuk memicu respons dari Eropa Latin dalam bentuk Perang Salib pertama. Serangan balasan diluncurkan pada tahun 1097 oleh Kaisar Bizantium dengan bantuan negara Rusia yang pertama. Tanpa jeda, bangsa Mongol menaklukkan kerajaan Galicia dan Volhynia serta menerobos masuk ke Hungaria, Wallachia, Polandia, dan Silesia. Menyadari sepenuhnya akan bahaya yang ada, Paus Gregorius IX mengimbau seluruh umat Kristen untuk membentuk aliansi melawan Attila baru ini. Era Perang Salib dimulai, ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat dengan tujuan membebaskan tempat-tempat suci dari serangan Muslim dan tetap membuka rute ziarah ke makam suci. Setelah berbagai hasil yang tidak menentu dan pendirian kerajaan Frans di Yerusalem, Perang Salib berakhir dengan kebalikan dari apa yang diinginkan oleh para leluhur mereka. Saladin merebut Yerusalem pada bulan Oktober tahun 1187. Bencana bagi agama Kristen ini menyebabkan terjadinya Perang Salib ketiga. Kali ini, pasukan tentara salib di bawah komando Frederick I Barbarossa, Philip II Augustus, dan Richard Coeur de Lion melakukan perjalanan darat ke Palestina. Barbarossa, yang ditahan oleh Seljuk, mengepung Ikonium. Ini adalah konfrontasi langsung pertama antara orang Kristen dan Turki. Seperti Alexander Agung, dalam perjalanannya menuju Babilonia, Barbarossa mengira ia berhadapan dengan orang-orang liar dan barbar. Ia menemukan sebuah kota dengan bangunan-bangunan yang mengagumkan, jauh lebih canggih dari kebanyakan kota di Eropa. Barbarossa merebut kota itu dan meruntuhkannya menjadi puing-puing, tetapi tidak dapat merebut bentengnya. Dia akhirnya menyerah, melanjutkan perjalanannya ke Palestina, dan tenggelam pada tahun 1190 di Kali Kamus Salef. Perjalanannya tidak mengubah apapun, Ikonium bangkit dari reruntuhan untuk mendedikasikan diri pada seni dan ilmu pengetahuan. Kekaisaran Rum mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Kaykobat I tahun 1220 sampai tahun 1237. Kontribusi utama dari budaya Seljuk pada sejarah Turki adalah pengenalan tulisan kursif Arab untuk menggantikan kaligrafi Kufi yang sebelumnya digunakan dan budaya Arab Persia. Sementara semua ini terjadi di Asia Kecil dan Palestina,
Eropa kembali terancam oleh gerombolan yang datang dari pedalaman Asia Tengah. Kali ini adalah bangsa Mongol di bawah Genghis Khan. Sebenarnya Genghis Khan tahun 1155 sampai tahun 1227. Penguasa kekaisaran global yang baru muncul ini adalah seorang Mongol, tetapi sebagian besar jenderalnya adalah orang Turkmenistan dari Turkestan Tiongkok atau wilayah Laut Aral. Setelah menaklukkan Tiongkok Utara termasuk Beijing pada tahun 1215 dan menghancurkan kekaisaran Shah Khwarizm tahun 1220, yang telah meluas ke seluruh Asia Barat dan setelah menturkikan seluruh wilayah di antara tembok besar Tiongkok dan pegunungan Ural. Ia mengumpulkan seluruh rakyatnya di Karakorum, ibu kotanya. Ia berbicara kepada pasukannya, menasihati mereka untuk keluar dan menaklukkan dunia. Segera setelah itu, gerombolan Mongol yang besar berangkat ke arah barat, menyerang dari berbagai penjuru. Genghis Khan menyerbu Iran Utara, Armenia, dan Georgia, serta menghancurkan kerajaan Polokser Turki di padang rumput Rusia Selatan. Menanggapi permintaan bantuan mereka, para pangeran Rusia dari kerajaan Kiev bergegas ke selatan, tetapi mengalami kekalahan telak di dekat Laut Azov. Pertempuran Kalka, Mei tahun 1223. Alih-alih melanjutkan perjalanan ke barat, Genghis Khan justru terlibat dalam perseteruan dengan bangsa Bulgaria Volga dan tidak sempat menyeberangi sungai besar itu. Ia meninggal secara mendadak pada tahun 1227. Ia mewariskan kekuasaan kepada putranya, Genghis Khan Ugedi tahun 1229 sampai tahun 1241 untuk melanjutkan gerakan Mongol ke Eropa. Khan Kecil Batu menyerbu Rusia pada tahun 1238, mengakhiri kekaisaran Volga Bulgar, menaklukkan seluruh Rusia Tengah dan berbelok ke selatan. Alih-alih maju ke Laut Baltik seperti yang direncanakannya, ia merebut Kiev pada tahun 1240. Sebuah aliansi dibentuk antara Pomerania, Raja Polandia dan Adipati Silesia, Henry II. Pasukan ksatria Polandia Jerman bertemu dengan bangsa Mongol di Falstadt dekat Liegnitz di Sungai Oder pada 9 April tahun 1241, hanya untuk dihancurkan. Sekali lagi, Barat terbuka terhadap kerusakan gerombolan Asia. Mereka telah menghancurkan beberapa bagian Polandia dan Hongaria. Pertempuran Theiss, ketika keadaan tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, Ugedi meninggal pada awal tahun 1241. Panglima tertinggi barisan terdepan Mongol di Eropa tiba-tiba memutuskan untuk memeriksa pergerakannya untuk ikut serta dalam pertarungan perebutan tahta Genghis Khan. Sekali lagi, ancaman itu telah sirna. Eropa berhasil diselamatkan. Gereja-gereja dan katedral di mana-mana membunyikan loncengnya untuk merayakannya. 6. Kaum Mamluk tahun 1250 MP sampai 1332. Kematian Genghis Khan, seperti kematian Attila, menyebabkan disintegrasi kekaisaran. Gerombolan-gerombolan itu terbagi di antara berbagai penguasa lokal, dan banyak tentara bayaran kulit putih yang menganggur, yang ditangkap di Kaukasus, dan mendapati diri mereka serba kekurangan. Sultan Ayyubiyah Mesir, penerus Saladin, dengan senang hati mengamankan jasa mereka, dan membawa mereka ke Kairo. Pada tahun 1230, Sultan Al-Kamil membeli lebih dari 12.000 dari bangsa Mongol. Kehabatan bela diri mereka segera membuat mereka menjadi penguasa sejati di negeri itu. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk membunuh penguasa Ayyubiyah terakhir dan merebut kekuasaan pada tahun 1250. Kemudian, sebagai Mamluk Turki, mereka mendirikan dinasti Kalahunid yang berkuasa dari tahun 1257 hingga 1382. Dalam perjalanan ini, kita telah belajar bagaimana kelemahan Kekaisaran Bizantium dan faktor-faktor sejarah lainnya membantu Kekaisaran Ottoman naik dari kecilnya sebuah negara hingga menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Sejarah Kekaisaran Ottoman adalah contoh nyata bagaimana peristiwa dan individu dapat membentuk takdir sebuah bangsa. Ini adalah cerita perjuangan, inovasi, dan kemajuan yang memberikan dampak besar pada budaya, agama, dan politik dalam dan di luar wilayahnya. Dalam video selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam lagi tentang perjalanan menarik Kekaisaran Ottoman, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarahnya,
serta tokoh-tokoh yang memainkan peran kunci dalam perjalanan ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan tekan tombol lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah yang menarik di masa mendatang. Kami berharap Anda tetap terhubung dalam perjalanan sejarah selanjutnya bersama kami. Terima kasih lagi atas kunjungan Anda dan sampai jumpa dalam video berikutnya.